Nih pokoknya sheet pertama itu kan nanti kan apa sih namanya, biasanya kan kalau langsung ada proyektor. Nah proyektor biasanya kan di depan ada meja, nanti kan pasti naruh laptop kan. Nah nanti si PPT-nya kan presentasi nih di apa sih namanya nih, di whiteboard. Nah nanti kamu tuh pokoknya pertama kali itu perkenalan dulu. Aku sih dulu kayak gini, misalkan pokoknya kamu tuh kalau lagi perkenalan diri apa sih diusahain tuh matanya ngelihat dosen penguji sama apa sih pembimbingnya, pokoknya orang yang di depan. Terus sama kayak baca PPT juga boleh baca tapi tidak monoton, kamu ngeliat ke sini aja gitu, ke papan, ke proyektor aja, enggak, jangan di situ, karena kan kamu nanti ada laptop, jadi kamu bisa lihat nih tulisan kamu di laptop juga, jadi mata kamu tetap ke situ, ini bisa ngeliat ke sini, ke pinggir. Atau kan nanti apa sih namanya, print ini PPT-nya tuh di print, nanti bisa juga sambil lihat. Pokoknya aku tuh dulu apa sih namanya, perkenalan dirinya pokoknya gini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati, NIM 1911111200951. Terus dosen pembimbing sebutin Jarno sama ininya, gelarnya sampai selesai. Terus saya hormati, baru tuh dosen Dewan Penguji 1 misalkan siapa, terus dosen Dewan Penguji 2 siapa, itu sebutin nama sampai gelarnya. Terus baru dosen pembimbing sebutin lagi Pak Jarno, terus sama apa sih namanya gelarnya. Baru kamu bilang terima kasih atas ketersediaannya Bapak Ibu Dewan Penguji telah hadir kepada kepada sidang skripsi saya hari ini. Harinya sebutin tanggal sama tahun, terus apa sih, langsung aja saya akan mempresentasikan hasil penelitian dari skripsi saya. Baru sebutin judul kan nanti kamu iniin kan judul nih, nanti ini dulu siapa yang layar pertama, pengaruh penghindaran pajak, struktur aktiva, dan ukuran perusahaan terhadap struktur modal pada perusahaan manufaktur periode studi empiris periode 2018 sampai 2022. Pokoknya diusahain kalau judul kan hafal, jadi nggak ngelihat proyektor atau di handphone. Terus ganti slide. Bab 1 kamu sebutin, bab 1 pendahuluan latar belakang. Struktur modal optimal berubah dari waktu ke waktu dan mempengaruhi biaya modal rata-rata tertimbang. Keputusan anggaran, pokoknya kamu baca sampai selesai. Baru ganti slide lagi. Bab 2 tinjauan pustaka. Sebutin landasan teorinya apa. Landasan teori yang saya gunakan adalah trade-off theory dan pecking order theory. Terus sebutin trade-off theory adalah untuk menyeimbangkan manfaat dan gitu-gitu. Terus baru pecking order theory apa, sebutin. Terus ganti slide lagi. Aku nggak tahu ya kamu dikasih waktunya berapa lama, pokoknya diusahain jangan buru-buru, tapi jangan juga kelamaan, karena nanti jelek. Yang penting mah ini sih, skripsi itu, sidang itu kan dinilainya bukan dari kamu jawab doang. Kalau jawab itu sebenarnya yang penting itu kamu ada usaha buat jawab. Yang dinilai itu dari rapi tuh penampilan, pokoknya dari atas sampai kaki. Terus udah gitu attitude pas lagi presentasi sama jawab itu kamu harus bener-bener perhatiin. Terus ganti slide, misalkan bab 2 tinjauan pustaka hipotesis, sebutin diduga penghindaran pajak berpengaruh terhadap struktur modal. 2. Diduga struktur aktiva berpengaruh terhadap struktur modal. 3 sampai ke 4. Terus kerangka berpikir, kamu sebutin penghindaran pajak S1 diduga berpengaruh terhadap struktur modal. Terus struktur aktiva X2 diduga berpengaruh terhadap struktur modal Y. Ukuran perusahaan atau X3 diduga berpengaruh terhadap struktur modal atau Y. Terus ganti slide lagi. Bab 3 metode penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan adalah kuantitatif,
tempat penelitian tempat penelitian saya, karena saya menggunakan studi empiris, jadi saya tempat penelitiannya di website resmi Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id. Populasinya, karena saya menggunakan perusahaan manufaktur, yaitu ada 114 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia di periode 2018-2022. Teknik sampel datanya itu purposive sampling. Data yang dapat diolah adalah 10 sampel. Terus sebutin teknik analisis data yang saya gunakan, yaitu ada statistik deskriptif, terus ada 2 estimasi model regresi, data panel, ada common effect model atau CEM, fixed effect model atau FEM, random effect model atau REM, terus ada pemilihan model regresi, terus itu ada data panel, isinya ada uji Chow, Hausman, Landreth, multipler, terus ada 4 uji asumsi klasik, ada normalitas, multikolinearitas, uji stereotipisitas, uji autokorelasi, terus ada 5 analisis linear berganda, ada 6 uji hipotesis, ada isinya uji koefisien determinasi, uji statistik T sama F. Terus ganti slide lagi, ini ada bab 4. Ini sebenarnya bab 4 hasil penelitian dan pembatasan. Ini kamu bacanya yang judul atasnya aja. Hasil uji statistik deskriptif, terus langsung struktur modal memiliki nilai terkecil minimum sebesar. Kamu kan ini udah ada bacaannya, bacanya yang itu. Jadi tabelnya mah buat bacangan doang. Terus yang enggak ada tulisannya, yang misalkan pemilihan model regresi data panel, uji Chow, cross F sectionnya kamu lihat tuh, kasih tahu berapa, uji Hausman, pokoknya dari apa sih namanya, sebutin aja si apa sih cross section randomnya. Terus kamu sebutin keterangan berdasarkan pemilihan model regresi data panel yang terpilih ialah uji Hausman karena nilai probnya lebih besar dari 0,05. Pokoknya yang disebutin yang nilai probnya aja biar enggak lama. Terus baru nih sebutin hasil estimasi model regresi data panel, common effect model atau CEM. Nah ini ada tulisannya kan, aku udah nulis. Nah itu kamu baca aja langsung. Berdasarkan tabel menunjukkan common effect model memiliki nilai konstanta sebesar minus 1,336,291, nilai regresi variabel X1 minus 3154516. Pokoknya sebutin sampai habis. Terus baru FEM, ini kan ada bacaan tulisannya, kamu baca. REM juga sama, uji asumsi klasik. Ini berdasarkan hasil uji normalitas di atas dapat diketahui bahwa probability Jacques-Bera lebih dari taraf signifikasi yang telah ditetapkan 0,136591 lebih kecil ya, lebih kecil, maka dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal. Pokoknya yang ada bacaannya kamu baca yang bacaannya sampai ini tadi udah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, heterotipisitas, analisis linear berganda, uji hipotesis, uji statistik F sama uji statistik T. Semuanya disebutin yang ada bacaannya tuh, udah aku tulis. Baru bab 5 kesimpulan, kamu sebutin hasil pengujian secara parsial variabel penghindaran pajak tidak berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan manufaktur periode 2018 sampai 22. Hasil pengujian secara parsial variabel struktur aktiva tidak berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan manufaktur pada tahun 2018-22. Terus 3, hasil pengujian secara parsial variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan manufaktur periode tahun 2018-2022. Hasil pengujian secara simultan penghindaran pajak, struktur aktiva dan perusahaan perusahaan berpengaruh terhadap struktur modal 2018-2022. Jadi kamu kan ada, ingetin aja, ada yang apa sih, kan dua-duanya pokoknya 2 berpengaruh 1 tidak kan, itu berarti hasilnya berpengaruh semua. Pokoknya terus sekian presentasi dari saya.
Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya membuka sesi tanya jawab. Jika Dewan Penguji ingin ada yang ditanyakan, saya persilahkan gitu. Nanti baru tuh si dosen pengujinya kan buka-buka dulu, baca-baca. Dia biasanya udah baca. Nah, baru tuh dia nanya. Misalkan yang satu dulu atau yang dua dulu, pokoknya kamu kalau udah bisa jawab pertanyaan dia udah selesai. Dia selesai nanya, kamu udah tahu jawabannya, langsung aja jawab. Jadi pertanyaannya nggak numpuk nanti. Kecuali kamu ada yang nggak tahu, jadi catat dulu, nggak apa-apa, atau nggak diingetin. Biasanya catat aja lah. Terus misalkan kamu udah ditanya lagi judul kamu apa, gitu-gitu ya, udah langsung jawab aja. Itu mah kan langsung tahu. Kalau jawab, misalkan gini, saya izin menjawab pertanyaan dari bapak atau dari ibu, gitu, sebutin aja namanya, Ibu Dewan Penguji atau Bapak Dewan Penguji. Ini pertanyaan yang tadi kan, misalkan judul kamu apa, judul saya ini kamu sebutin. Terus ada lagi yang nanya, misalkan alasan kamu pilih judul ini apa, ya udah ulangin lagi, saya izin menjawab pertanyaan dari Bapak atau Ibu Penguji, kayak gitu. Pokoknya sampai selesai sesi tanya jawabnya. Even kamu nggak bisa jawab, itu jangan nggak bisa jawab banget, jawab aja, tapi jangan ngaco juga. Maksudnya jangan yang terlalu jauh. Pertanyaannya apa sih, jawabnya. Karena kan mereka pasti nanyanya itu nggak ada yang jauh seputar cuma alasan judul, latar belakang. Kenapa sih kamu ngambil judul ini? Kenapa latar belakangnya begini? Latar belakangnya apa? Terus hasil penelitiannya begini. Kenapa? Itu kalau dia tanya kenapa hasil penelitiannya nggak berpengaruh atau berpengaruh, itu kamu ada di bab 4 pokoknya. Itu yang aku tulisin di bab 4 yang pembahasan, itu kamu bacanya di situ, nanti tandain di situ. Sama misalkan kok ini kamu nggak benar kali, misalkan hitungnya gitu, kok jadinya nggak berpengaruh, misalkan kayak gitu. Ya itu kamu sebutin aja, saya didukung oleh, nanti kamu jawab, saya izin menjawab pertanyaan Bapak atau Ibu Dewan Penguji mengenai hasil penelitian saya yang tidak berpengaruh itu karena kan ini, tapi saya didukung oleh penelitian sebelumnya. Sebutin penelitian siapa, itu kan aku udah sebutin yang selaras sama penelitian kamu, siapa namanya, tahun berapa, kayak gitu-gitu, itu kamu sebutin aja. Terus udah gitu, pokoknya mereka seputar-putar itu aja. Sampel, uji-uji itu biasanya nggak ini juga sih. Kalau aku ngerasainnya, belum pernah ada yang suruh buka sampai buka SPSS atau yang EVIUS. Nggak pernah ada yang suruh buka. Yang penting kamu, kayaknya sejauh ini semua teman-teman aku nggak ada yang disuruh. Even dia datanya ada yang salah. Teman aku tuh dulu kuliah, ada yang dia itu ujinya kurang. Harusnya misalkan ada 13, dia cuma ada 10. Tapi dia nggak suruh ngitung ulang, dia cuma suruh nambahin doang, nggak suruh ulang dari bawah, enggak. Tapi dia lulus, itu sama dosen killer banget. Yang penting tuh, itu aku bilang, penampilan, etikanya dijaga. Terus ya diusahain, walaupun nggak bisa jawab sebisanya. Jadi enggak kamu diem, itu dinilai sama dia. Karena kamu berani ngomong, berani maparin ininya, terus ngomong misalkan jelasinnya jelas gitu suaranya, enggak yang kecil-kecil, itu dinilai semua, itu ada poinnya semua. Makanya kalau skripsi itu nggak mungkin, jarang orang yang nggak lulus, biasanya banyaknya lulus gitu, nggak bisa-bisanya. Terus apa lagi ya, misalkan ini udah semua, udah kelar, pokoknya udah tuh misalkan udah selesai pertanyaannya gitu, ya udah kamu tutup, bilang terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Dewan Penguji atas waktu yang telah diberikan dan atas pertanyaan yang telah diberikan kepada saya, yang telah diajukan kepada saya. Terus saya memohon maaf atas jawaban dari pertanyaan jawaban atas pertanyaan Bapak Ibu Dewan Penguji yang tidak salah kata gitu, apanya sih bahasanya,
kayak saya mohon maaf atas jawaban yang apabila ada kesalahan kata dan kalimat saya dalam menjawab pertanyaan gitu aja. Terus terima kasih atas waktunya, saya ucapkan terima kasih, mohon maaf dan terima kasih, baru tuh tutup aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah